Kami sangat bangga bermitra dengan Tanoto Foundation dalam rangka untuk memajukan pendidikan yang ada di Kota Bontang. Bontang merupakan daerah yang berada di Kalimantan Timur ya, di Kota Bontang merupakan daerah industri, maka itu pendidikan harus kita garap dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada di Kota Bontang dan Kementerian Agama untuk memajukan pendidikan yang ada di Kota Bontang, terutama untuk pembelajaran, peningkatan mutu, manajemen sekolah, peran serta masyarakat di dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Kota Bontang selalu berkomitmen untuk memajukan pendidikan, menyiapkan pada peserta didik untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi kami bangga dan berharap program-program Tanoto ke depan menjadi ikon yang ada di Kota Bontang nanti di dalam pembelajaran yang ada di lapangan. Karena dengan adanya kemitraan yang selama ini sudah terbangun, guru-guru kami menjadi pasda daerah ya, cukup memberikan warna tersendiri di dalam memajukan pendidikan yang ada di Kota Bontang. Bontang menjadi harapan kita sebagai kota industri ya, dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia yang baik bermutu, sehingga melahirkan anak didik yang bermutu. Sekali lagi kami sampaikan semoga nanti menjadi daerah imbas sekolah untuk yang ada di Kota Bontang dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA 183 tahun 2019 dan KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang diberlakukan mulai tahun pelajaran 2020-2021 ini secara serentak untuk semua tingkatan kelas pada jenjang MI, MTS, dan MA. KMA ini diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah, serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pengembangan penguatan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pengembangan moderasi beragama pada madrasah. Dengan kata lain, KMA ini telah memberikan ruang kepada madrasah untuk melakukan kreativitas dan inovasi tanpa batas dalam rangka mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Untuk mendukung dalam rangka mewujudkan mimpi besar tersebut, Kementerian Agama Kota Bontang bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang melakukan kerjasama dengan Tanoto Foundation yang memiliki program yang sejalan dengan semangat baru Kementerian Agama tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan program Pintarnya. Melalui program Pintar, pembelajaran aktif, budaya baca, dan manajemen berbasis sekolah atau MBS, Tanoto Foundation telah melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para guru untuk menerapkan unsur pembelajaran aktif, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi atau yang disingkat dengan mikir dalam pembelajaran. Para guru dan kepala madrasah telah dilatih dan didampingi dalam mengembangkan program budaya baca melalui implementasi prinsip keteladanan membaca dalam rangka meningkatkan minat dan kemampuan baca siswa di madrasah. Selain itu, melalui program Pintar, Tanoto Foundation juga melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kepala madrasah dalam mengembangkan kepemimpinan dan manajemen madrasah yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Pertemuan virtual dengan orang tua kami laksanakan dari awal pelaksanaan PJJ sampai dengan saat ini.
Orang tua perlu memahami aplikasi yang sekolah lakukan serta memahami pendekatan-pendekatan dan kebijakan yang kami laksanakan pada pembelajaran. Khusus untuk siswa yang memerlukan perhatian khusus, kami dan beberapa guru-guru melaksanakan kunjung rumah atau home visit dan pemanggilan secara pribadi kepada orang tua siswa tersebut. Perubahan pada manajemen sekolah juga perlu kami lakukan. Sekolah harus tetap berjalan walaupun di masa pandemi. Kunci utama terletak pada komunikasi, kerjasama, serta pembagian tugas yang jelas. Kami sekolah memiliki banyak program unggulan yang dapat mengangkat nama sekolah ini. Oleh karena itu, kami memberdayakan teman-teman yang memiliki banyak kelebihan untuk mengakodai sekolah ini bersama-sama. Endpoint dari semua ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Monitoring PJJ saya lakukan dengan bergabung ke dalam WA Group, bergabung ketika siswa melaksanakan Zoom atau Google Meet, kemudian saya melakukan supervisi pembelajaran. Monitoring terhadap program-program unggulan sekolah saya lakukan dengan pertemuan berkala dengan tim pelaksana program tersebut. Setelah monitoring dilakukan, maka proses evaluasi akan dilaksanakan bersama-sama sehingga seluruh guru, tenaga pendidikan dapat memberikan masukan dan saran yang positif untuk kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kusuningkaya, Kepala SMP Negeri 9 Bontang. Sekolah kami termasuk dalam salah satu mitra Tanoto Foundation. Dalam hal ini memang ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu dengan evaluasi dan pendampingan. Biasanya sebelum melaksanakan program atau perubahan, tentunya kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Harapan kita dengan sosialisasi ini, tujuan dan sasaran program kita dapat dipahami oleh semua guru. Selanjutnya, guru akan membuat karya berupa media pembelajaran, PowerPoint, rencana pembelajaran, dan sebagainya. Sosialisasi ini selain oleh kepala sekolah juga oleh tim, karena memang di sekolah kami dibentuk tim, baik itu tim PJJ maupun tim luring. Dan tim ini memang sudah digodok terlebih dahulu sebelum program dimulai. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan pemantauan awal untuk memastikan program tersebut ada progresnya. Pemantauan awal biasanya dilakukan dengan pendekatan individu. Setelah itu berikutnya akan kita jadwalkan untuk melakukan supervisi. Namun di luar supervisi ini saat pembelajaran daring, saya juga beberapa kali, tidak jarang juga masuk ke room Zoom. Dari supervisi maupun ikut masuk ke pembelajaran online tersebut, saya dapat mengetahui kendala-kendala saat pembelajaran berlangsung, sehingga saya bisa memberikan masukan dan bisa mengevaluasi. Kemudian permasalahan atau kendala-kendala itu akan kami carikan solusi bersama. Selain itu, dalam 2 minggu sekali kami juga melakukan evaluasi pembelajaran, baik dari segi keaktifan siswa maupun peran serta guru. Di sini guru bisa sharing dalam mengoptimalkan tugas beliau, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelas, kemudian juga sharing bagaimana mengaktifkan siswa, kapan memberikan reward, bagaimana memberikan motivasi aktif, seperti itu. Saya merasakan manfaat yang sangat besar dalam perubahan pola pikir saya dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa. Dulu saya berpikiran pembelajaran itu adalah bagaimana cara guru menyampaikan materi kepada siswa. Jadi tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan dulu hanyalah pada ketercapaian kurikulum. Tetapi setelah mengenal pembelajaran mikir, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dari pembelajaran yang selama ini saya lakukan.
Saya sadar di samping tercapainya kurikulum masih ada banyak hal yang lebih penting dari pembelajaran tersebut. Bagaimana membuat siswa terlibat pada proses pembelajaran sehingga siswa bukan hanya menjadi audien atau pendengar saja. Jadi, siswa benar-benar merasakan atau mengalami langkah-langkah pada pembelajaran tersebut. Interaksi antar siswa atau guru dan siswa menjadi lebih hidup. Jadi, pembelajaran tidak terkesan berjalan satu arah saja. Siswa belajar untuk mengkomunikasikan gagasan atau pendapatnya. Jadi membuat siswa terbiasa untuk berani berbicara di depan kelas, baik secara individu ataupun berkelompok. Pada akhir pembelajaran, dilakukan refleksi bersama antara guru dan siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi dengan pembelajaran mikir ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna, serta suasana belajar menjadi lebih hidup. Siswa menjadi lebih aktif dan diharapkan dengan proses tersebut, materi yang disampaikan akan lebih mengena kepada siswa. Untuk mendukung pembelajaran daring, saya sebagai orang tua melakukan beberapa hal. Contohnya, saya memasang wifi di rumah agar mempermudah anak saya mengikuti pembelajaran daring. Saya mengingatkan anak saya pada malam harinya jika ada pembelajaran daring di pagi hari. Yang terakhir, saya aktif berkomunikasi dengan wali kelas baik melalui telepon atau WA. Saya biasanya bertanya tentang tugas atau PR kepada wali kelas di grup WA. Pembelajaran matematika tentang himpunan yang diberikan oleh Pak Agung sangat menarik, menyenangkan, mudah dimengerti dan tidak membosankan. Pak Agung itu ngajarnya asik loh, banyak gamesnya, gambarnya bagus-bagus, dan saya mudah mengerti. Dan